Perkenalkan, saya Nisha Tutera dari kelas 12 IPS 2. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi regional dan global. Nah, apa itu organisasi regional dan global? Organisasi regional dan global adalah organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah negaranya. Yang pertama ada organisasi regional. Organisasi regional adalah organisasi internasional yang beranggotakan beberapa negara dan mencangkup badan geopolitik yang operasinya tidak memandang batas-batas. Yang kedua ada organisasi global yang merupakan organisasi yang terbentuk dari gabungan beberapa negara di dunia atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai persetujuan. Mengapa harus ada organisasi-organisasi tersebut? Terbentuknya organisasi regional dan global didasari oleh keinginan untuk bekerja sama antar negara anggota organisasi regional dan global. Selain itu, negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut memiliki visi misi yang sama. Sekarang kita masuk pada KD 3.3 menganalisis sejarah organisasi regional dan global, yakni NATO, SEATO, Pakta Warsawa, CENTO, ANZUS, SARC, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang NAFTA. Yang pertama adalah latar belakang. Pembentukan NAFTA dilatar belakangi oleh dua hal khusus, yaitu krisis ekonomi Meksiko dan adanya kebijakan Presiden Amerika Serikat. Jadi di tahun 1980, Meksiko mengalami krisis ekonomi yang hebat. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan cadangan mata uang dan pengaruh investasi yang membuat utang negara akhirnya menumpuk. Di tengah krisis ekonomi itu, Meksiko melihat Amerika dan Kanada sebagai negara tetangga yang kaya dan maju, berpas-pasan dengan kebutuhan Meksiko untuk mengatasi masalahnya, yaitu dana yang besar. Akhirnya, Meksiko berpikir untuk meminjam dana ke Amerika dan Kanada. Sejak saat itulah tumbuh benih-benih kerjasama antara Meksiko dengan Amerika dan Kanada. Terus di satu sisi, terbentuknya NAFTA juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, yaitu Ronald Reagan, terkait undang-undang perdagangan dan tarif yang diresmikan di tahun 1984. Pada September 1998, Meksiko akhirnya menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. Kesepakatan untuk membuat perdagangan bebas ditetapkan pada 12 Januari 1992. Namun, NAFTA baru beroperasi secara resmi pada 1 Januari tahun 1994. Berikutnya ada tujuan NAFTA. Tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya NAFTA antara lain, yang pertama meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota, yang kedua mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan, yang ketiga meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan, dan yang keempat mengatur keseimbangan ekspor dan impor antar anggota. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang beranggotakan 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang dibentuk pada tahun 1990. Salah satu kongres pada organisasi ini yaitu kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara di wilayah Amerika Utara yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ketika NAFTA dibuat di tahun 1992 oleh Presiden George H.W. Yang terakhir kita masuk pada pengaruh organisasi NAFTA bagi Indonesia dan dunia. Apa sih pengaruh NAFTA bagi Indonesia dan dunia? Pengaruh NAFTA bagi Indonesia dapat memperbesar jangkauan pasar ekspor Indonesia secara global, terutama di negara-negara anggota NAFTA. Selain itu, melalui kebijakan perdagangan bebas, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri. Yang terakhir, pengaruh NAFTA bagi dunia. Yang pertama, memperbesar jangkau pasaran ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. Yang kedua, lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia. Dan yang ketiga, lebih mudah masuknya para investor-investor dari negara anggota NAFTA.
Dari video ini apakah ada pertanyaan? Oke, saya rasa sepertinya tidak ada karena kalian pasti semuanya sudah paham. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.